warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan siapa? Ya, Pak Ipul di sini. Di sini Pak Ipul akan menemani kalian untuk belajar matematika. Pelajaran apa itu? Ya, tentunya pelajaran statistika. Ada yang tahu apa itu pelajaran statistika? Pelajaran statistika itu, Pak, yang kita pernah ada gambar-gambarnya. Oke, gambar apa? Ada gambar garisnya. Oke, ada gambar kayak batang itu, Pak. Iya, kita belajar statistika waktu di kelas 7 kemarin ya. Dan ada gambar apa lagi? Ada gambar lingkaran ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas kembali pelajaran statistika yang lebih dalam lagi. Tentunya yang belum tahu, Bapak ingatkan kembali, yaitu statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menyimpulkan data, mengolah data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan dari data tersebut. Untuk itu, mari kita belajar bersama-sama tentang statistika. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini ya, tentunya ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, bagaimana mengenali tentang jenis-jenis diagram ya. Dan selanjutnya tentunya kita akan bagaimana memahami tentang ukuran pemusatan data. Ada yang tahu apa aja sih ukuran pemusatan data itu? Apa aja ya? Ya, tentunya ada yang namanya modus, ada yang namanya median, dan ada yang namanya rata-rata. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang hal-hal apa sajakah yang dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa hitung dalam ukuran pemusatan data. Tentunya kita akan belajar di kedepannya. Untuk itu, ayo perhatikan, ayo kita belajar bersama-sama. Anak-anakku sekalian, bagaimana? Apakah kita bisa mulai pembelajarannya? Yakin? Apakah penanya sudah siap? Apakah bukunya sudah siap? Oke, kalau sudah, mari kita mulai. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mulai belajar. Yang pertama, kita akan sedikit mengulas kembali pelajaran sebelumnya tentang jenis-jenis diagram ya. Tentunya nanti kita bisa lihat di samping Bapak ini ada jenis-jenis diagram. Yang pertama ada diagram garis, ada diagram batang, dan ada diagram lingkaran. Baik anak-anak, tadi sebelumnya kita telah belajar tentang jenis-jenis diagram. Apa aja tadi? Ada diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Oke, selanjutnya kita akan lanjut materi hari ini tentang pemusatan data. Masih ingat apa tadi pemusatan data? Di antaranya, oke, ada modus, ada median, dan ada rata-rata. Apa aja itu? Mari kita akan pelajari semuanya. Cekidot. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang sering muncul atau frekuensi yang kemunculannya paling tinggi. Rumusnya ada di sini nih, rumusnya di sini. Mari kita bahas apa sih artinya rumus ini dan bagaimana cara kerjanya. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Untuk itu, tolong fokus ya. Nah, langkah awal untuk modus data kelompok itu kita harus cari terlebih dahulu letak kelas modusnya di mana. Oke, caranya gampang, tinggal perhatikan aja nilai frekuensi tertinggi, yaitu angka 8.
Nah, maka nanti modusnya itu berada di kelas ini, di frekuensi tertinggi ya, berarti modusnya di sini. Nah, setelah kelasnya sudah dapat, barulah kita masuk ke rumus umum dari modus data kelompok, di mana rumusnya itu adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, di mana TB ini merupakan tepi bawah kelas. Oke. Nah, kelas modusnya di sini. Lalu di mana TB-nya? TB-nya itu di sini. 47, oke, dikurang 0,5. Maka TB-nya itu adalah 46,5 ditambah D1. Perhatikan, untuk D1 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Oke, ini kelas modus. Oke, kelas sebelumnya berarti 5. Berarti 8 dikurang 5 berapa? Berarti 3 per D1 nya tetap 3 ditambah D2. D2 merupakan selisih kelas modus, oke, frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. Berarti 8 dikurang 2 berapa? Itu 6. Dan untuk panjang kelasnya, nilai P ini itu diperoleh dari, perhatikan, 35 sampai 40. Kita ngitungnya dari 35 ya. 35 tuh berapa tuh? 35 sampai 40. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Berarti P-nya itu 6. Ingat deh ya, cara ngitungnya dari 35 nih. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Berarti ada 6. Maka P-nya sini itu adalah 6. Lanjut lagi. 46,5 ditambah 3 per 3 tambah 6 9. Sini 6 sama dengan 46,5 ditambah 3 kali 6 berapa? 18. Lalu 18 dibagi 9 berapa? Itu 2. Maka hasil akhirnya yaitu 46,5 ditambah 2 berapa? Yaitu 48,5. Dan inilah dia jawaban untuk modus. Oke anak-anak, tadi kita telah bahas tentang modus. Selanjutnya kita akan bahas tentang median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan sebelumnya. Atau kalau kalian ingin baca, ada di samping sini nih. Begitu juga rumusnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Untuk itu siapkan pikiran kalian, jiwa kalian, dan mari kita fokus. Kita bahas materinya. Di sini ada sebuah data yang sudah ada. Terus frekuensinya juga sudah ada. Kita diminta untuk mencari median atau nilai tengahnya. Nah, caranya langkah awal itu kita tambah satu kolom lagi, yaitu untuk FK. Oke, di mana FK itu merupakan frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu diperoleh dari, perhatikan, ini 3, kita tulis ke sini itu 3. Lalu 3 ditambah 5 berapa? Itu udah 8. 8 ditambah 2 10. 10 tambah 13 23. Lalu 23 ditambah 25 48. Lalu 48 ditambah 12 60. 60 ditambah 20 yaitu 80. Berarti total atau jumlah dari frekuensi ini adalah 80. Oke, lanjut. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan letak kelas median. Oke, perhatikan letak kelas median. Gampang, perhatikan. Letak kelas median itu tinggal kita bagi saja jumlah frekuensinya, itu kita bagi dengan 2. Berapa itu jumlah frekuensinya tadi? 80. Bagi 2. Berapa ini? Itu 40. Maka kelas median itu terletak pada frekuensi kumulatif 40. Coba perhatikan mana
posisi FK yang memuat angka 40 mana? Kalau 23 masih kurang. Ya, otomatis dia di 48. Berarti di kelas inilah nantinya itu letak kelas median. Nah, setelah kelasnya sudah ada, barulah kita masuk ke rumus umum dari median. Median, di mana rumus median itu adalah TB ditambah N/2 dikurang FK per F dikali P sama dengan TB tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas itu dia terletak di kelas median tadi. Kelas mediannya di sini. Oke. Nah, untuk TB-nya itu diperoleh dari sini. 70 dikurang 0,5 berapa? Yaitu 69,5. Lalu ditambah N/2 tadi sudah dicari ya. 80 dibagi 2. Sorry ya, N/2 80 bagi 2 dikurang FK. Nah, FK itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif, berarti perhatikan frekuensi kumulatif nih. Sebelum kelas median. Kelas median kan di sini tadi. Yang diminta tuh sebelum kelas median. Berapa? Yaitu 23. Nih, kita tulis 23. Terus plusnya di bawah F. Dan F itu merupakan frekuensi kelas median. Kelas mediannya di sini. Frekuensinya mana? Yaitu 25. Terus untuk nilai P itu diperoleh dari, perhatikan, P itu merupakan panjang kelas. Nah, untuk memperoleh nilai P gampang, tinggal kita hitung aja nih. Dari 30 sampai 39 berapa tuh? Hitungnya dari 30 ya. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Oke. Berarti angkanya ada 10 nih. Dari 30 sampai 39 ya. Itu ada 10, maka P-nya itu nilainya adalah 10. Lanjut, sama dengan 69,5 ditambah 80 bagi 2 40 ya. 80 bagi 2 40. 40 dikurang 23 berapa? Atau kita tulis saja di sini 40 dikurang 23 per 25 kali 10 sama dengan 9,5 ditambah 40 kurang 23 berapa? Itu 17 per 25 dikali 10. Lanjut sama dengan 69,5 ditambah 17 dibagi 25 lalu dikalikan dengan 10 berapa? Itu kalau kalian cari pakai kalkulator itu hasilnya adalah 6,8. Terakhir tinggal dijumlahkan aja nih. 69,5 ditambah 6,8 berapa? Yaitu 76,3. Baik anak-anak, dan terakhir adalah kita akan bahas tentang MEAN. MEAN itu artinya adalah rata-rata, yang berarti adalah jumlah seluruh nilai dari elemen tersebut dibagi dengan banyaknya data tersebut. Atau mungkin untuk lebih jelasnya kalian bisa dibaca dalam teks samping ini. Begitu juga rumusnya yang ada di bawah teks tersebut. Dan tentunya selanjutnya kita akan jelaskan dengan menggunakan contoh. Untuk itu mari perhatikan ya. Nah, untuk rata-rata atau rataan atau MEAN, untuk menjawab soalnya itu kita harus menambah kolom. Itu ada dua. Yang pertama sini untuk XI atau nilai tengah dari angka-angka ini. Lalu untuk FI dikali XI, yaitu frekuensi, nanti dikalikan dengan nilai tengah. Nah, lanjut terlebih dahulu kita cari untuk XI-nya terlebih dahulu, yaitu nilai tengah. Nah, nilai tengah itu diperoleh, perhatikan, kalau untuk yang kelas pertama untuk nilai XI-nya itu diperoleh dari, perhatikan, 40, oke, ditambahkan dengan 49 lalu dibagi 2. Berapa dapatnya?
yaitu 44,5. Tabel XI atau nilai tengah, baru kita isi lagi kolom untuk FI dikali XI, nilai frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Yang pertama 4 dikalikan dengan 4,5 berapa? Yaitu 178. Nanti untuk kebenaran angkanya ini boleh dicek pakai kalkulator yang mana. Dimana rumusnya itu X bar sama dengan sigma dari FI dikali XI bar sigma FI. Oke, perhatikan, sigma berarti artinya jumlahnya. Perhatikan jumlah dari sigma FI XI, berarti bagian sini. Hasilnya itu 1975. Ingat ya, untuk kebenarannya boleh dicek pakai kalkulator, mana tahu kami salah jumlah, salah kali. Lalu untuk sigma FI, jumlah dari seluruh frekuensi 30. Nah, setelah dapat semua data yang dibutuhkan, barulah kita balik ke rumus tadi, yaitu sigma FI XI tadi kita peroleh 1975 per sigma FI itu diperoleh dari jumlah seluruh frekuensi tadi, yaitu 30. Nah, sekarang berapa ini? 1975 dibagi 30, itu diperoleh 65,83. Dan inilah dia rata-rata atomian yang diminta. Baik anak-anak sekalian, demikian tadi pembelajaran kita hari ini, yang mana kita hari ini telah belajar banyak, terutama tentang statistika, yang kita pelajari tentang mengenali kembali tentang jenis-jenis diagram, yaitu ada diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Dan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu tentang pemusatan data. Kita membahas tentang modus dan bagaimana cara mengerjakannya. Begitu juga kita belajar tentang median, dan begitu juga contohnya. Dan terakhir kita belajar tentang mean atau rata-rata. Dan cukup segitu pembelajaran hari ini. Jangan lupa Bapak sudah membuat tugas, dan tugasnya telah Bapak share di Google Classroom. Silakan kalian cek, kalian kerjakan, dikumpulkan untuk minggu depan. Bapak tunggu tugasnya dengan jawaban terbaiknya. Yang belum paham, yang belum mengerti, yang ingin bertanya, silakan kalian diskusi di tempat komen yang telah Bapak sediakan. Kita diskusi di situ, karena ini kelas virtual. Jadi tidak harus kalian ketemu Bapak. Bahkan ketika kalian sakit pun kalian bisa berkonsultasi dengan Bapak. Kita diskusi bareng, membahas pelajaran yang telah kita pelajari bersama-sama. Mungkin itu pelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya berpaham. Mudah-mudahan kalian semuanya paham dan bertambah ilmunya, bertambah semangat, dan makin bermanfaat bagi orang lain. Cukup sekian dari Pak Ipul. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu, dan Pak Ipul akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.